Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai tim pemburu. Keputusan untuk membentuk Satgas sudah tepat. Kebijakan itu lebih baik ketimbang diam saja terombang-ambing oleh debat kusir yang ujung-ujungnya juga tidak mengubah putusan peradilan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 13 April 2021 dengan tema Bukan Basa-basi Buru Dana BLBI bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang partisipasi Anda di sambungan telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Masih pakai protokol kesehatan? Hari itu mutlak lah. Mutlak ya? Hidup dengan protokol kesehatan. Oke, karena COVID masih ada ya Bang ya? Bukan masih ada, mengintai. Masih mengintai di sekitar kita. Kita akan bicarakan soal bagaimana memburu dana BLBI, Bang Elman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media untuk hari ini. Untuk Anda pemirsa yang hari ini mulai menjalankan ibadah puasa, berita ini mengatakan ciptakan Ramadan yang tenang. Nah, ini menarik sekali nih Bang Elman. Bagaimana kita membuat Ramadan tenang ini Bang? Ya, ini kan bulan suci kan. Iya. Walaupun sebetulnya semua bulan itu harus kita buat suci juga. Jadi tidak hanya satu bulan ini kan. Iya. Tapi bulan ini kan tekanannya memang bulan suci, Ramadan. Nah, harapan kita memang kesucian itu tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang membuat bulan suci itu menjadi tidak suci kan. Tercoreng ya? Tercoreng. Nah, Iya. oleh karena itu terutama ya aparat keamanan harus siaga terhadap sweeping. Oh, Ini kan memang sudah jauh berkurang kan. Iya, iya. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, ini harapan kita juga masyarakat jangan melakukan sweeping. Iya. Jadi kita sucikan bulan Ramadan ini. Mari kita puasa khusyuk supaya semua tenang kan. Iya, dan juga ketika bagi sebagian kita yang beribadah di masjid, di musola, tetap ingat untuk menerapkan protokol kesehatan. Protokol ya, kesehatan. Iya. Kan 50% dia bilang. Iya. Tadi malam Istiqlal 30%. Menurut saya Istiqlal harus dicontoh. Iya. Dan semoga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini sampai pada akhirnya nanti kita menuju hari kemenangan Idul Fitri. Begitu ya Bang Elman ya? Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kali ini dari halaman 3. Dinasti politik ditinggal di Pilkada 2020. Ini datanya menunjukkan begitu Bang Elman? Datanya memang seperti itu kan. Dari 100 sekian berapa itu 72 kalah. Oh, Pasangan yang didukung oleh dari keluarga. dinasti politik ini. Jadi artinya pemilu kada 2020 kemarin itu membuktikan bahwa dinasti politik itu sudah mulai ditinggalkan. Oh. Jadi oleh karena itu ini harus menjadi menjadi modal untuk 2024. Jangan coba-coba lagi bermain anak, istri, suami, ponakan. Ah, itu pasti kecenderungannya kalah. Jangan hanya mengandalkan hubungan darah, karena ternyata rakyat sudah memilih orang yang diyakini bisa membuat hidupnya lebih baik, begitu Bang ya? Tetapi kalau memang orang ini memang sangat layak, masyarakat juga pasti mendukungnya. Tidak juga masalah. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi soal adalah ketika dinasti politik itu memang dinasti politik yang betul-betul membabi buta aja gitu. Pokoknya, jadi karena bapak suaminya 10 tahun, lanjutkan lagi istrinya 10 tahun, lanjutkan lagi anaknya 10 tahun, menantunya. Nah, itulah akhirnya mereka seperti buat kerajaan kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang di hari-hari terakhir ini memang agak-agak sumir mana yang publik
mana yang privat begitu Bang ya. Ada yang publik mau diprivatkan, ada yang privat mau dipublikkan. Sebetulnya memalukan sebetulnya. Oke. Tapi persoalannya malu itu sudah nggak ada lagi. Seperti yang Bang Elman sering katakan. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Hari ini tajuknya adalah bukan basa-basi, buru dana BLBI. Nah ini beberapa teman mengatakan Bang, ini kan sudah 22 tahun. 22 tahun. Apa iya bisa Bang? Bagaimana Bang? Ya, saya pikir gini ya. Negara tuh nggak boleh kalah kan gitu kan. Negara tidak boleh kalah. Boleh kalah. Negara tidak boleh dikalahkan oleh permainan-permainan yang katakanlah tanda kutip kotor kan. Nah, dana BLBI ini kan 22 tahun katakanlah terbengkalai kan. Iya. Tidak ada progresnya. Iya. Ada dibuat KPK selalu gegempita akan tersangka, bahkan sudah ada tersangka. Iya. Yaitu Saifuddin Tumenggung kan. Iya. Mantan kepala BPPN. Faktanya di pengadilan gugur. Dikasasikan gitu kan. Bahkan PK pun kalah. Kalah kan, gitu. juga. Nah, sehingga memang banyak obligor yang selama ini merasa di atas angin kan. Di atas angin ternyata tidak mampu untuk dibawa ke pengadilan. Nah, kan sekarang ada beredar kan, ada 32 orang. Kalau saya nggak tahu itu daftar itu benar atau tidak. Legit kan? atau tidak ya? Katakan kalau itu benar. Orang-orang ini selama ini kan tidurnya nyak nih. Ya kita bisa lihat beberapa dari mereka. Ada. Dan selama ini mereka ini gagah gempita nih. Bahkan ini suaranya paling lantang. Berantas korupsi, negara tidak boleh kalah, kan? Daftarnya ada gitu kan. Saya nggak tahu ini benar atau tidak kan. Ya kan, kita tidak menyatakan itu benar, tapi sudah beredar itu kan. Nah, oleh karena itu, selama 20 tahun ini kan kayak layang-layang putus. Istilahnya Pak Menko Polkam, Pak Mahfud MD, ini kan sebetulnya kan limbah, limbah atau kotoran sebenarnya kan. Sampah masa lalu. Sampah masa lalu yang penuh dengan kejorokan. Pindah terpaksa diwariskan oleh Pak Jokowi kan. Nah, selama ini dibiarkan. Nah, Pak Jokowi sekarang tidak mau kalah. Begitu Mahkamah Agung mengatakan ini tidak pidana, ini ada perdata, kejar. Nah, ini yang kita lakukan pemerintah. Pemerintah bentuk tim Satgas mengejar 110 triliun. Kejar siapa? Obligor-obligor ini. Yang masih tidak bayar. Yang selama ini ongkang-ongkang kaki menikmati hasil rampokan dan sebagainya. Karena dikejar. Bentuk tim. Gitu. Pertanyaannya Bang, timnya itu kan dikasih waktu 3 tahun. Sementara kasus ini 22 tahun tidak kemana-mana. Pertanyaannya, ini benar-benar berniat atau memang ini adalah bagian dari langkah politik saja? Nanti akan kita bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 13 April 2021. Bukan basa-basi, buru dana BLBI. Bukan basa-basi, buru dana BLBI. Ada 110 triliun rupiah dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BI yang bakal diburu pemerintah untuk dikembalikan ke kas negara. Demikian pengumuman yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kemarin. Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai tim pemburu melalui Kepres nomor 6 tahun 2021. Awalnya, Mahfud menyebut jumlah dana BLBI yang berpotensi kembali sebesar 108 triliun rupiah. Kini, berdasarkan hitungan sementara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung, jumlahnya naik menjadi 110 triliun rupiah.
Rupanya pemerintah tidak ingin kasus BLBI terhenti begitu saja. Kendati Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung atau SAT. Syafruddin semula divonis 13 tahun penjara ditambah denda 700 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia disebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kewenangan penghapusan piutang BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI. Vonisnya diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 15 tahun penjara ditambah denda 1 miliar rupiah. Putusan kasasi MA membatalkan vonis pengadilan di bawahnya dan membebaskan Syafruddin. Sebagai buntut dari putusan kasasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan peninjauan kembali atau PK, namun kandas. KPK akhirnya terpaksa mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap 2 tersangka di kasus yang sama, yakni pemilik BDNI Syamsul Nur Salim dan istrinya. Ketiadaan keterlibatan unsur penyelenggara negara dalam kasus tersebut karena Syafruddin dinyatakan bebas, menyebabkan perkara dugaan korupsi itu tidak bisa dilanjutkan. Tentu ada pendapat-pendapat lain terkait putusan kasasi MA dan penghentian penyidikan oleh KPK yang mengikutinya. Sebagian menilai putusan MA tidak memenuhi rasa keadilan. Salah satu hakim kasasi dalam perkara itu pun sempat dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena bertemu dengan tersangka Syamsul Nur Salim. Toh, putusan kasasi atas Syafruddin tetap berlaku, seperti halnya saat MA memangkas masa hukuman terpidana kasus suap sel mewah LP Sukamiskin Fahmi Darmawansyah melalui putusan PK. MA menyebut fasilitas mewah yang diberikan Fahmi merupakan bentuk kedermawanan. Putusan itu tetap berjalan walau banyak yang menilai alasan yang dikemukakan MA sungguh absurd. Pemerintah pun memilih terus bergerak maju mengupayakan pengembalian dana BLBI. Dalam hal ini, keputusan membentuk Satgas sudah tepat. Kebijakan tersebut lebih baik ketimbang diam saja terombang-ambing oleh debat kusir yang ujung-ujungnya juga tidak mengubah putusan peradilan. Tapi, perburuan aset terkait dana BLBI bukan perkara mudah. Kesulitan semakin besar ketika aset yang diburu berada di luar negeri. Negara yang menjadi tuan rumah aset tersebut tidak akan begitu mudah memberikan lampu hijau. Waktu pun terbatas. Satgas yang diketuai Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan wakilnya Jaksa Agung Muda, Perdata dan Tata Usaha Negara hanya diberi waktu kurang dari 3 tahun. Tenggat Satgas ditetapkan 31 Desember 2023. Bayangkan, kasus BLBI saja sudah berumur 22 tahun dan sampai sekarang terdapat tidak kurang dari 10 terpidana kasus korupsi BLBI yang masih buron. Pelakunya saja raib, asetnya lebih-lebih. Entah kemana. Lalu, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan 110 triliun piutang dana BLBI hanya dalam waktu relatif pendek? Semoga saja tekad itu bukan sekadar basa-basi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, beberapa orang mengatakan begini, ini kan kasus yang rumit Bang. Kalau tidak rumit, kenapa sampai 22 tahun tidak juga ada langkah majunya? Secara sederhana sebetulnya, ketika tim pemburu piutang BLBI ini dibentuk, apa yang membuat kita bisa yakin bahwa ini adalah langkah terobosan baru yang mungkin akan bisa membawa atau mengambil lagi uang negara yang 110 triliun itu kembali ke negara, atau jangan-jangan ini hanya tindakan politis yang membuat orang diharapkan makin percaya kepada penegakan hukum? Iya, harus kita akui ya, faktanya memang banyak suara-suara sumbang ya, suara-suara nyinyir terhadap pembentukan Satgas tagihan dana BLBI ini kan. Saya sih membayangkan orang-orang sumbang ini, satu sisi saya anggap ini jangan-jangan juga
pesanan dari para obligor kan. Oh, bisa jadi ya. Karena mereka udah terlalu enak, Ya, jangan diganggu lagi dong. 22 Udah. tahun kok terusik sekarang begitu. Kalau 22 tahun bisa, kenapa nggak kita terus sampai 100 tahun kan gitu kan. Iya. Tetapi dari sisi lain, kita juga harus mengapresiasi suara-suara seperti ini. Ini mestinya menjadi vitamin buat Satgas ini, bahwa mereka di luar sana ada yang nggak percaya loh. Oke. Nah, sekarang mereka harus buktikan kan Iya. bahwa mereka bisa kan. Nah, kalau misalnya Leo mau mengatakan ini sepertinya ada apa ya? Pencitraan katanya begitu, Bang. Pencitraan, apakah terobosan? Sebetulnya pencitraan tidak. Terobosan juga enggak. Oh. Ini kan memang ini kan hukum kan. Ini hanya langkah akibat Ya. keputusan peradilan. Wah, langkah ini pun ada, sudah ada sebetulnya. Oke. Hanya yang saya katakan tadi tidak pernah digunakan di masa lalu. Sebelum ini tidak pernah dilakukan. Selama 22 tahun Oke. langkah ini tidak digunakan. Semua pemerintahan yang lalu itu berada dalam zona aman. Baik. Begitu. Oke, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan, kita coba bertanya dulu, Bang. Kita sudah terhubung dengan pakar hukum lewat saluran telepon. Ada Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard dan Iya. Pak Elman. Iya, Bang. Sehat-sehat. Pak Jamin, kita lihat ada tim yang baru dibentuk pemerintah untuk memburu dana BLBI. Ini karena diputuskan bahwa ini adalah tindakan perdata, diduga adalah perbuatan hukum melanggar hukum perdata, dan kemudian akan mengejar piutang yang belum terbayarkan. Pertanyaannya begini Pak Jamin, kalau obligor-obligor beredar di masyarakat, ada nama-namanya walaupun saya tidak tahu itu benar apa tidak. Kalau obligor-obligor ini ditagih oleh tim, lalu mereka tidak mau membayar, apakah mereka bisa dikenakan tindakan pidana atau seperti apa Pak Jamin? Ya, pertama-tama kita harus lihat dulu upaya hukum yang dilakukan benar. Dari sisi upaya hukum ada pidana dan perdata. Kalau konteks perbuatannya yang dipidana tentu sudah lewat waktu, karena undang-undang ketentuan KUHP kita mengatakan semua perbuatan dipidana jika sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan. Ada yang 15 tahun, ada 12 tahun, begitu. Jadi ini sudah lebih dari waktu yang sudah kadaluarsa. Jadi secara pidana tidak dimungkinkan lagi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pergugatan perdata, itu ada dua kemungkinan. Apakah gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau dilihat dari gugatan wan prestasi, memang itu tidak ada jangka waktunya atau diatur dalam suatu perjanjian. Contohnya ada perjanjian MSAA atau perjanjian apapun itu yang pernah dibuat di antara para obligor dengan pemerintah. Nah, nanti dilihat dalam perspektif perjanjiannya apakah ini masih memenuhi. Karena perjanjian itu kan mengikat bagi para pihak kan begitu. Nah, yang kedua, kalau bentuknya perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar pada saat dia melakukan suatu perbuatan. Pada saat dia melakukan perbuatannya, bukan pada saat sekarang ini, karena hukum itu tidak berlaku surut begitu. Nah, kalau dilakukan suatu perbuatan aturan hukum sekarang diberlakukan bagi mereka berlaku surut, itu hakim pasti akan menolak. Nah, jadi itulah perspektif saya untuk melihat bagaimana kinerja daripada tim ini nantinya. Yang pasti pidana nggak bisa, hanya kemungkinan dengan perdata. Konsep perdatanya apa? Apakah wan prestasi, apakah perbuatan melawan hukum. Dari perspektif itulah nanti yang dikejar. Satu lagi yang paling penting adalah apakah asetnya masih ada atau tidak. Jangan nanti sudah bekerja capek-capek tapi asetnya nggak bisa di-tracing, nggak bisa ditelusuri. Jadi biaya lebih besar daripada apa yang didapat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Uang negara keluar untuk mengejar aset, tapi asetnya sendiri nggak akan pernah didapatkan. Nah, itu yang justru. Yang ketiga adalah masalah integritas. Integritas daripada panitia atau orang yang ditugaskan ini. Ini sangat penting karena nanti bisa-bisa yang diburu
sebagian dikantongin, sebagian diberikan negara. Nah ini menjadi hal yang harus diperhatikan juga, harus diawasi juga mereka dalam melaksanakan tugasnya. Itu sih pendapat saya. Oke, Pak Jamin, kalau kembali ke pertanyaan saya tadi Pak, kalau misalnya obligor ini dianggap melawan hukum begitu ya, karena mungkin sudah ada putusan dia harus mengembalikan BLBI tapi tidak, lalu tim pemburu datang ke orang-orang ini dan meminta dan obligor ini tidak mau membayar, itu dia bisa dikenakan sanksi atau tidak ya? Ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang telah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran, upaya hukumnya adalah sita. Ya, kalau sita itu kan menyangkut tentang menyangkut tentang bukan tidak mau membayar ya. Kalau tidak mau membayar berarti kan ada upaya paksa dengan melakukan sita atas asetnya. Itu upaya paksa, mau nggak mau itu bukan menjadi persoalan bagi negara untuk menjalankan tugasnya melakukan sita terhadap semua aset yang ada pada orang tersebut. Jadi nggak bisa dihalangi dengan apapun. Begitu. Iya, iya. Jadi bisa, jadi tim pemburu ini bisa mendapatkan hasil begitu ya Pak Jamin ya? Oh bisa, sangat bisa, dan dia bisa menilai aset mana yang tapi pembuktiannya agak sulitnya karena memang kalau sudah dialihkan ke 1, 2, 3, layeringnya banyak. Nah inilah pintar-pintarnya bagaimana tim pemburu harta karun ini bisa untuk mencari layering itu. Nah ini perlu keahlian khusus memang. Baik, kita apresiasi langkah ini, tapi kita juga harus sama-sama kawal. Pak Jamin Ginting, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Jamin. Nah itu pertanyaannya Bang Elman. Kayaknya rumit ini Bang. Bagaimana Bang? Ya, rumit dan tidak rumit kan sebetulnya bagi pemerintah tidak jadi soal kan. Nah, itulah tugas pemerintah, tugas negara kan. Nah, pertanyaannya kan, apakah kalau rumit dibiarkan rumit sampai selama-lamanya kan begitu kan. Nah, tapi dengan adanya Satgas ini kan tadi kan dijelaskan oleh Bung Jamin tadi kan. Supaya kita tahu masih bisa ditagih atau tidak. Asetnya masih ada nggak? Kan gitu. Jadi, tetapi kalau sudah ada proaktif daripada negara pada pemerintah, ini kan ada kepastian hukum kan. Tidak menganggap ini hanya harta karun, dia bilang ada harta karun 110 triliun. Dan itu akan menjadi tetap bahasan sepanjang masa. 22 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bicara tentang itu. Cerit on the cerit kan gitu kan. Nah, sekarang pemerintah Pak Jokowi ini tidak mau nih. Ini tidak mau Pak Jokowi menjadikan ini hanya cerita. Nah, makanya lakukan langkah. Kejar. Nanti kita lihat. Ada beberapa pertanyaan Bang. Kenapa kemudian misalnya KPK tidak ikut masuk di dalamnya kalau ini dianggap korupsi? Lalu ada yang mengatakan apa iya karena negara ini sekarang sedang kekurangan uang. Tapi kita harus bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjut diskusi, kita coba dengarkan Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Elman Saragih. Selamat pagi Pak Ramadan. Terima kasih kesempatan yang baik ini diberikan kepada saya. Ya, silakan Pak. Pak Elman, 250 juta orang Indonesia menunggu 110 triliun itu tenggelam. Sekarang ini harapan itu muncul di pemerintahan Jokowi. Betapa gembiranya orang Indonesia yang 200 sekian puluh juta itu menunggu hadirnya 110 triliun. Tentu bukanlah basa-basi Mas Leo. Hendaknya harapan yang besar ini terbukti dan berkenyataan untuk
menutupi katakanlah kita kekurangan uang gara-gara pandemik ini. Semoga tim yang dibentuk itu tidak basa-basi dan mengejar terus. Itu adalah hak rakyat yang ditimpangkan oleh para obligor yang rakus itu. Semoga ini berhasil, Pak Leo. Orang berpuasa mendoakan semoga keberhasilan ini berkenyataan. Terima kasih Pak Elman dan Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat dan harapan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi. Wahai Presiden Joko Widodo, sekiranya benar ingin menyelesaikan permasalahan dana BLBI, saya menyarankan sebagai seorang bankir, yang pertama kali telusuri keberadaan dana tersebut. Sekarang dana tersebut menjelma dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk properti? Apakah dalam bentuk sebagai industri-industri lainnya? Apakah dalam bentuk usaha-usaha finansial lainnya? Apakah dalam disimpan di dalam dolar di salah satu bank di luar negeri atau dalam negeri? Apakah dalam bentuk apa? Itu dulu harus diketahui. Dan lokasinya di mana? Dan perlu juga ditelusuri, diketahui berapa jumlah obligor itu. Dan yang paling besar itu yang mana? Itu harus diketahui. Terus kepastian hukumnya yang telah dijatuhkan kepada mereka. Ya, ini yang penting sekali. Jadi para petugas-petugas, ya, para petugas itu, satgas itu harus betul-betul mereka yang punya integritas, gitu ya. Dan jangan sampai nanti mereka ya kongko begitu, cincai lah begitu istilahnya itu ya. Terus jangan sampai nantinya tidak ada pengawasan yang ketat terhadap para petugas-petugas begitu. Ini paling penting sekali. Untuk itu setelah kita ketahui semuanya itu baru kita melaksanakan. Apakah dengan penyitaan, apakah kekayaan mereka? Ya ini pasti ada. Dalam bentuk apa, di mana mereka itu? Apakah di Singapura, apakah di mana, di Paris, apakah di mana, itu ada. Dia betul menjelma dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk usaha-usaha baru seperti lembaga keuangan perbankan, finansial, apakah dalam bentuk properti, apakah dalam bentuk apa? Itu jelmaannya macam-macam penjelmaannya, dan itu akan dipegang oleh anak cucu mereka. Ataupun juga atas nama mereka, itu mungkin anaknya yang memegang sana, atau cucunya, atau apa, itu ada. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan mengatakan bahwa berharap betul Bang Elman, tim ini bisa berhasil. Bisa tidak Bang? Ya, saya percaya bisa. Itu yang saya ingatkan juga, dan rakyat, jadi termasuk Pak Ramadan ya. Ramadan bilang, seluruh rakyat Indonesia sekarang berharap Satgas ini betul-betul melaksanakan tugas utamanya gitu. Tugas utamanya mengejar 110 triliun itu. Kalau boleh 110 triliun itu menjadi kenyataan kan begitu. Nah, jangan juga, ini mohon maaf nih, jangan juga ada di antara tim Satgas ini yang diam-diam melindungi. Nah, ini kita ingatkan dari awal. Ini soal kepercayaan. Integritas itu soal tadi integritas. Nah, jadi jangan sampai ada di antara mereka. Tapi kita percayalah, karena tim ini tidak hanya satu orang, terdiri dari beberapa orang, terdiri dari pejabat-pejabat negara, misalnya di antara mereka saling mengawasi kan. Saling mengawasi, ini penting ini. Lembaga asalnya juga berbeda-beda begitu ya? Nah, itu juga kita ingatkan, agar progres mereka harus dilaporkan secara terbuka. Boleh sekali 3 bulan, boleh sekali 6 bulan. Operasionalnya nggak perlu dibuka, tetapi progresnya apa yang sudah dicapai kan gitu. Harus ada laporan perkembangannya. Harus ada perkembangannya kan gitu. Kalau nggak, bagaimana kita tahu? Tahu-tahu sudah 31 Desember 2023 kan. Tenggat waktunya. Nah, kita kan nggak tahu kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan, Pak Syahril ini, inilah sebetulnya mewakili seluruh kita. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau tadi Pak Syahril juga sudah sebut, aset ini kan kemungkinan tidak dalam bentuk aslinya. Mungkin dia sudah berubah bentuk menjadi aset lain, mungkin sudah tidak ada di Indonesia lagi, mungkin juga sudah dipindah namakan
kepada yang lain, apakah anak, apakah cucu, atau bahkan orang yang diharapkan tidak bisa dilacak lagi. Ini kan banyak sekali langkah-langkah yang harus ditelusuri kembali. 3 tahun itu cukup, Bang? Menurut saya lebih dari cukup. Karena ini kan yang bergerak ini kan bukan pribadi kan. Ini yang bergerak ini kan pemerintah, negara ya. kan gitu kan. Iya. Masuk negara bertekuk lutut kepada orang-orang seperti ini, obligor ini kan, nggak mungkin kan. Jadi segala keahlian, segala kemampuan ada pada negara. Jadi kalau tadi Pak Syahril bilangin ini sudah menjadi aset ini, bahkan dia bilang menjadi dolar, ada di luar negeri, semua ini pasti bisa dilacak. Karena keahlian untuk itu negara punya. Jadi Leo jangan pernah menganggap keahlian yang dipunya negara ini seperti keahlian kita berdua aja. Jadi dan obligor ini jangan menganggap Satgas ini hanya mereka kan punya staf ahli. Bang, pertanyaannya begini Bang, kembali ke soal integritas atau soal resistensi yang kemungkinan akan diberikan oleh para obligor. Apakah bisa Bang, tim ini tetap tegak lurus dari awal sampai 3 tahun kemudian? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tim pemburu ini kita harap bisa bekerja dengan baik. Tetapi pertanyaannya Bang, ketika mau mengambil uang negara yang 22 tahun tidak juga kembali ke negara, logika normalnya pasti akan ada perlawanan, pasti akan ada tantangan. Apa Bang? Ya, sebetulnya kalau tadi misalnya Bung Leo kan bilang soal Syahril juga kan bilang ada dalam bentuk apa? Peralihan bentuk asetnya, ya. Semua itu kan teknis kan. Semua persoalan teknis akan bisa dijawab juga dengan teknis. Bisa ya itu bisa. ya? Jadi akan dilacak. Sampai di dasar laut pun dia bisa dibongkar. Di luar negeri di mana gitu bisa dikejar. Nah, musuh utama yang menurut saya jauh lebih sulit adalah kalau dalam Satgas ini terjadi konflik kepentingan dari personel. Dari personel. Oh. Nah, itu. Jadi itu yang paling menyulitkan dan paling berbahaya dan itu yang akan membuat Satgas ini akan gagal kan gitu. Sepanjang Satgas ini seluruhnya kompak, solid, ini nggak sulit ini. Tadi Leo bilang 3 tahun, jangan 3 tahun, setahun pun bisa tuntas. Kalau mau. Kalau punya integritas. Kalau punya integritas. Kompak. Tidak ada musuh dalam selimut kan gitu kan. Tetapi ketika ada musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, kata pepatah, itu yang udah gagal itu. Bang, pertanyaannya kan begini Bang, kalau ya kita asumsikan saja nama-nama yang beredar itu katakanlah separuh benar begitu Bang. Ada beberapa nama di dalam situ yang orangnya masih ada dan juga masih punya pengaruh yang kuat. Apakah bisa Bang, orang-orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang punya pengaruh kuat dan kuasa saat ini ditagih Bang? Kan biasanya jangankan orang-orang seperti itu, yang jauh-jauh saja kan mengaku-ngaku saya ininya si itu loh, kamu jangan berani-berani. Apa bisa Bang? Masa lalu kan itu yang menghambat penegakan hukum kan. Ada yang sudah sampai tersangka sekian lama, gitu kan. Baru bisa ditahan kan. Mungkin ya waktu itu menunggu sampai orang-orang yang selama ini menjadi backing dia di pinggir dulu kan gitu kan. Jadi ini pun sama. Jadi kenapa sampai ini menjadi limbah 22 tahun? Lama itu. Mungkin ya. Mungkin selama ini mereka berpengaruh kan. Berpengaruh dan sangat mempengaruhi kan gitu. Ya, orang kuat. Orang kuat gitu. Kita nggak tahu lah siapa yang mereka pegang kan. Nah buktinya 22 tahun ini nggak tersentuh. Iya, sampai pidananya sudah daluarsa ya. Begitu tersentuh, batal lagi. Kan begitu kan? Nah, jadi menurut saya ya ke depan ini bisa nih.
Karena saya percaya pemerintahan Jokowi ini kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi pasti. Tapi pasti. Dia tidak mau gerasa-gerusu. Ketika Pak Jokowi membentuk Satgas ini, biarin aja ada orang nyinyir, biar aja orang yang sumbang. Orang meragukan kan? Iya. Tapi saya percaya Pak Jokowi itu sudah punya target nih. Nah, ini snapshot nih. Yeah. Ini. Yeah. Kita tidak boleh juga terlalu berharap semua tuntas. Tetapi dari 110 triliun ini pasti ada yang masuk ke kas negara. Yeah. Pertanyaannya, apakah itu lebih baik daripada tidak ada? Ya pasti lebih bagus dong. Ya, lebih baik plus daripada nol kan. Nah, masa 110 triliun itu menjadi pepesan kosong? Nah, kalau misalnya dari 110 triliun itu 3 bulan pertama sudah masuk sekian triliun, kan lumayan kan? Iya. Itu apa artinya negara ini sedang kekurangan uang, Bang? Nah, persoalan negara ini kekurangan uang atau kelebihan uang itu nggak ada soal. Tetapi setiap sen piutang negara dimanapun itu berada harus dikejar. Yeah. Sekalipun langit akan runtuh besok, piutang negara hari ini harus dikejar. Itu prinsipnya. Yeah. Jadi jangan ada menganggap Satgas ini dibentuk karena negara kesulitan uang, nggak ada urusan. Loh, mana ada negara berlebihan kan? Iya, iya. Tetapi mana ada juga seperti negara kita ini kan kita lihat tetap makmur, kaya. Iya, yang bisa kita lakukan, Bang. Kan mungkin pemirsa berpikir, ya ini kan urusan negara, urusan yang tinggi. Tapi kita masyarakat, warga negara biasa, yang bisa kita lakukan untuk mendukung supaya tim ini juga berhasil, apa, Bang? Setidaknya rakyat jangan nyinyir. Oh. Jangan berburu sangka. Yeah. Kalau tidak bisa membantu, minimal tidak berburu sangka. Kita berikan kepercayaan kepada Satgas ini. Ini belum kerjanya sudah bilang, wah ini pasti gagal. Jangan begitu dong. Yeah. Pertanyaannya, yang 22 tahun selama ini, apa dong penilaian masyarakat? Kok diam? Ketika ini menjadi limbah sekarang, kok masyarakat kok diam? Nah, sekarang begitu ada bergerak kok bisa. Jadi sekali lagi, masyarakat sumbang utamanya adalah jangan nyinyir terhadap Satgas ini. Baik, semoga kita bisa melihat tim ini bisa berhasil dan juga kita harus dukung sama-sama karena kalau piutang negara balik kan untuk kita juga, Bang ya. Untuk Leo dan untuk saya. Baik. Semoga kita bisa melihat ini berhasil. Bang Elman Saragih, terima kasih, Bang, sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kasus BLBI sudah berumur 22 tahun dan sampai sekarang tidak kurang dari 10 terpidana kasus korupsi BLBI yang masih buron. Pelakunya raib, asetnya lebih-lebih entah kemana. Lalu bagaimana pemerintah bisa mengembalikan 110 triliun piutang dana BLBI hanya dalam waktu yang relatif pendek. Semoga tekad itu bukan sekedar basa-basi dan kita harus dukung tim ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,